Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Eka dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kondisi politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Dari Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia berbentuk negara serikat. Terbentuknya negara serikat hanya taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia. Rakyat menuntut pemerintah pusat untuk kembali menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak saat itulah Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan diselenggarakan oleh sebuah kabinet di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Yang kedua, kegiatan pemerintahan yang dijalankan oleh menteri. Yang ketiga, Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlementer. Yang kelima, Perdana Menteri diangkat oleh presiden. Kondisi politik demokrasi liberal. Sistem kabinet parlementer semu dan sistem multipartai yang dianut menyebabkan kabinet yang berkuasa rata-rata tidak berumur panjang, yang disebabkan partai politik yang menjadi saingan biasanya bertindak sebagai pihak oposisi. Mereka lebih sering bersikap mencari kelemahan-kelemahan dari kabinet yang berkuasa untuk menjatuhkan. Selama masa pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia, telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Di antaranya, yang pertama, Kabinet Natsir. Kegagalannya yaitu kegagalan kabinet dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan peraturan pemerintahan. Keberhasilannya yaitu Indonesia masuk PBB. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Kegagalannya yaitu munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya. Keberhasilannya yaitu terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Kegagalannya yaitu akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Keberhasilannya yaitu menjabat lebih lama karena koalisi partai PNI dan Masyumi dibentuk Kabinet Zakir. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Midjojo. Keberhasilannya yaitu persiapan pemilihan umum dengan membentuk panitia pemilu dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Keberhasilannya yaitu terbinanya hubungan antara AD dengan Kabinet Burhanuddin, penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis, dan perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Midjojo II. Kegagalannya yaitu muncul pergolakan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada kegerakan separatisme. Yang ketujuh, Kabinet Juanda. Keberhasilannya yaitu mengatur kembali batas perairan nasional, terbentuknya Dewan Nasional, mengadakan musyawarah nasional, dan diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri. Berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi demokrasi liberal. Yang pertama, program Benteng. Program ini untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha pribumi agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Program ini mengalami kegagalan karena para pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi, serta mentalitas pengusaha pribumi cenderung konsumtif. Yang ketiga, sistem ekonomi Alibaba. Alibaba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi. Pemerintah beranggapan perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi. Dekret Presiden 5 Juli.
Dekret presiden adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Dekret ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi dekret Presiden 5 Juli yaitu yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. Yang ketiga, membentukkan MPRS dan DPAS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.